Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang scope and situation in international humanitarian law. Uh, Konflik, ada 10 konflik yang bakal kita jelasin di sini. Di antaranya ada Russian-Ukrainian War, Taliban Offensive, Lebanon-Israel konflik, dan lain sebagainya. Nah, untuk Russian-Ukrainian Law, Ukraine War, di sini bakal dipresentasikan oleh saya sendiri. Russian-Ukraine War atau perang Rusia-Ukraina merupakan konflik bersenjata yang telah menjatuhkan banyak korban di Rusia Timur. Dan berdasarkan laporan dari Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia (PBB) di Ukraina, banyak cara dan metode yang dilakukan dalam perang Rusia dan Ukraina yang telah melanggar aturan hukum humanitar internasional, seperti menjatuhkan banyak korban jiwa yang berada di luar hukum, kerusakan infrastruktur publik, hingga pembunuhan tenaga kesehatan, jurnalis, dan reporter yang telah diatur dalam hukum perang yang sebenarnya harus dilindungi. Nah, berdasarkan data yang tercatat juga ada sekitar 12,272 korban sipil di Ukraina per Juli 2022 itu menjadi korban atas konflik tersebut. Tapi di sisi lain juga yang tadi sempat disebutkan kalau ternyata ada seperti jurnalis dan reporter itu menjadi korban juga, sekitar ada 17 kasus selama perang itu berlangsung. Nah, di sini kalau berdasarkan dari infografis yang telah ditampilkan, di situ temporal scope-nya itu international armed conflict atau occupation. Kenapa Russian-Ukraine War termasuk dalam international armed conflict? Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perang yang terjadi sekarang ini kan konflik bersenjata non-tradisional atau biasa disebut dengan perang saudara. Tapi kalau Rusia-Ukraina ini termasuk dalam, kalau berdasarkan hukum itu termasuk dalam international armed conflict karena konflik itu pecah di antara angkatan bersenjata di masing-masing pihak. Nah, dalam hal ini konversi Jenewa dan protokol tambahan 1 itu merupakan aturan yang berperan besar dalam mengatur konflik bersenjata ini. Nah, suatu konflik bersenjata perlu kita ketahui terjadi setiap kali ada upaya paksa antara 2 atau lebih negara di mana orang-orang berjuang melawan dominasi kolonial atau penduduk dari suatu negara. Nah, hal ini sangat berhubungan dalam konflik ini dikarenakan di sini Rusia berusaha untuk menduduki atau menjadi dominasi di Ukraina sendiri. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang Taliban Offensive yang terjadi pada 2021. Sebenarnya Taliban Offensive ini merupakan konflik lama yang sudah terjadi di tahun 2001 dan kembali memuncak di tahun 2021 yang melibatkan koalisi internasional kekuatan militer. Nah, pada tahun 2001, Amerika Serikat itu mengirimkan serangan udara ke Afghanistan yang diikuti dengan serangan darat yang disebut dengan Operasi Enduring Freedom dengan tujuan untuk menghilangkan pemerintahan Taliban dan mengusir Al-Qaeda yang ditampung di Afghanistan setelah kejadian teroris 11 September 2001. Nah, sejak saat itu konflik tersebut telah mencakup banyak bagian negara dan intensitas konflik itu telah meningkat secara signifikan dengan kebangkitannya kembali Taliban dan sejumlah kelompok bersenjata non-negara lainnya yang berlawanan langsung dengan pasukan pemerintah Afghanistan serta koalisi internasional yang terdiri dari sekitar 150.000 personil militer bertugas di pasukan bantuan keamanan internasional. Nah, dalam hal ini skopnya yang pasti non-state karena adanya kelompok non-negara yang berkonflik langsung dengan pasukan militer Afghanistan. Nah, di sini
temporal 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 scope non di sini kita dapat menilai kenapa suatu konflik itu bisa masuk ke dalam non international armed conflict. Yang itu bisa dilihat dari tingkat kekerasan bersenjata yang dilakukan. Nah, dalam hal ini tuh tingkat kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Taliban telah mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga ketegangan internal yang ada di Afghanistan. Nah, penilaian kedua yaitu adalah dalam setiap konflik bersenjata non-internasional, terdapat satu konflik atau lebih yang merupakan kelompok bersenjata non-negara yang melawan pasukan bersenjata. Nah, dalam hal ini Taliban merupakan pemerintahan. Maka dari itu konflik ini Taliban Afghanistan ini termasuk dalam non-international armed conflict pada umumnya itu karena pasukan keamanan internasional Afghanistan yang tadi sempat dijelaskan juga melawan kelompok Taliban dan juga kelompok negara Islam atau disebut dengan ISKP, di mana setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu pada 2021, Taliban kembali dengan cepat menguasai sebagian besar di negara Afghanistan atau menyebarkan pengaruhnya kembali. Mungkin sekian presentasi dari Rusia dan Afghanistan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik antara Lebanon dan Israel yang terjadi pada tahun 2006. Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juni tahun 2006, di mana ketika Hezbollah menyerang kota Solini di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian pasukan Hezbollah menyusup ke wilayah Israel. Dalam serangan tersebut, 3 pasukan Israel dibunuh, 2 luka-luka, dan 2 diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan 8 orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Selanjutnya, mengapa peristiwa ini atau konflik ini termasuk ke dalam international armed conflict atau occupation? Karena pada 13 Juli, Israel mengebom satu-satunya bandara udara internasional di Lebanon, di mana bandara ini bernama International Rafik Hariri, dan juga sebuah stasiun televisi. Selanjutnya pada 15 Juli, PM Lebanon Fuad Shinora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengawasan PBB. Sementara pesawat-pesawat tempur Israel menyerang kawasan Beirut Tengah. Sebagai balasan, roket-roket Hizbullah menghujani Israel. Sebuah kapal perang Israel dirusakkan oleh serangan Hizbullah. Lalu selanjutnya pada 25 Juli, serangan udara Israel terhadap pos PBB di Qiyam, Lebanon Selatan menewaskan 4 pengamat keamanan PBB. 2 hari kemudian, Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan untuk meniadakan tindakan Israel karena Amerika Serikat sendiri memveto setiap upaya yang mengkritik Israel atas serangannya terhadap Lebanon. Lalu, pada 30 Juli, Israel menyerang gedung tempat pengungsi berlindung di kota Kana, Lebanon, yang menewaskan sedikitnya 28 orang. Sebagian besar diantaranya masih anak-anak. Lebih dari 600 warga sipil Lebanon telah tewas akibat serangan Israel dalam 18 hari terakhir. Lalu dilanjutkan kembali pada 30 Juli bahwa Israel itu setuju untuk menghentikan serangan udara di Lebanon Selatan. Sebagian besar serangan udara Israel dihentikan, lalu Hizbullah juga mengurangi dengan drastis jumlah roket yang mereka luncurkan. Lalu pada 1 Agustus, Israel melanjutkan serangan udaranya, di mana militer Israel memutuskan untuk mengembangkan serangan hingga ke Sungai Litani, sekitar 30 meter dari perbatasan Israel. Lalu selanjutnya pada 13 Agustus, di mana kabinet Israel ini mengesahkan gencatan senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan 1 suara abstain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Iraq Invasion yang terjadi pada tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 1 Mei pada tahun 2003. Jadi Iraq Invasion itu adalah sebuah invasi yang dilakukan oleh koalisi negara antara Amerika Serikat,
Britania Raya, Australia, dan Polandia terhadap Irak yang diawali adanya kecurigaan ataupun kemungkinan dimilikinya senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh rezim Saddam Hussein. Selain itu, tujuan untuk dilakukannya invasi Irak adalah untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dan membebaskan masyarakat Irak yang saat itu dalam tanda kutip tertindas. Hasil yang didapat dari invasi ini yaitu rezim Saddam Hussein berhasil digulingkan, pemerintahan baru Irak akhirnya didirikan, dan Irak diokupasi hingga pada tahun 2011. Dalam invasi ini terdapat banyak sekali korban jiwa, sebanyak lebih dari 45.000 jiwa melayang dari kedua sisi, baik koalisi negara Amerika Serikat maupun dari Irak. Namun kebanyakan korban jiwa berjatuhan dari masyarakat sipil Irak dan pihak Irak itu sendiri. Nah, kenapa invasi Irak dalam skop personal maupun dalam skop personal masuk ke dalam state? Karena aktor yang terlibat di dalamnya adalah negara, yaitu negara Irak, antara negara Irak dan negara Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, dan Polandia. Sehingga dikategorikan menjadi skopnya state. Lalu untuk temporal scope-nya, kenapa dikatakan international armed conflict? Karena konflik yang terjadi adalah konflik lintas negara, yaitu di mana Irak diinvasi oleh negara koalisi Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia, sehingga berakhir kepada okupasi. Untuk konflik selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Perang Kongo kedua. Nah, untuk Perang Kongo kedua sendiri merupakan konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang melibatkan setidaknya 9 negara di Afrika yang penyebab awalnya merupakan memburuknya hubungan antara Presiden Kongo yang pada saat itu menjabat yaitu Laurent Desire Kabila dengan beberapa negara yaitu Rwanda dan Uganda. Nah, perang tersebut diperkirakan mengakibatkan 5,4 juta kematian dan menjadi konflik yang mematikan di Afrika pada saat itu. Nah, konflik tersebut berakhir pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya perjanjian global oleh negara-negara yang terlibat dan juga negara-negara Sepertinya ada kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Bisa dilanjut, Ismi. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, jadi konflik tersebut berakhir pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya perjanjian global oleh negara-negara yang terlibat. Nah, untuk personal scope sendiri dari konflik tersebut negara atau state karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut merupakan jumlah negara yang berada di Afrika yaitu Angola, Namibia, Zimbabwe, Sudan, Uganda, Rwanda, dan Burundi sehingga dapat dikategorikan dalam aktor state. Nah, untuk situation scope-nya sendiri merupakan international armed conflict karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aktor-aktor yang terlibat sendiri merupakan berasal dari sejumlah negara yang berada di baik, Burundi. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Untuk Burundi Civil War sendiri ini merupakan konflik yang terjadi antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu yang terjadi pada tahun 1993 hingga tahun 2005. Nah, konflik tersebut disebabkan oleh pembunuhan Presiden Hutu pertama oleh ekstremisme Tutsi sehingga menyebabkan perpecahan antara kedua kelompok tersebut. Nah, dalam konflik tersebut mengakibatkan korban tewas setidaknya 300.000 orang dan kemudian konflik tersebut berhasil mencapai perdamaian pada tahun 2005. Nah,
Nah, untuk personal scope-nya sendiri tergolong dalam individual karena aktor yang terlibat dalam konflik tersebut yaitu dua kelompok etnis, yaitu Hutu dan Tutsi. Nah, untuk situation scope-nya sendiri tergolong dalam civil war karena konflik tersebut merupakan konflik bersenjata yang berbasis etnis antara etnis Hutu dan Tutsi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan membahas mengenai Somalian Civil War pada tahun 1991, di mana konflik ini berawal pada saat Presiden Siad Barre jatuh dari kepemimpinannya pada bulan Januari tahun 1991, yang menimbulkan banyaknya pertikaian yang terjadi di berbagai wilayah Somalia. Kebijakan Siad Barre yang dikenal dengan scientific socialism yang bertujuan untuk menghapuskan klainism dalam memperkuat politik berdasarkan pada kelompok-kelompok. Lalu di sini Somalian Civil War pada tahun 1991 termasuk ke dalam non-international armed conflict atau civil war, karena pada saat Somalia dilanda perang sipil pada tahun 1991 hingga saat ini, menurut Ensarta mencatat hampir 50.000 terbunuh dalam peperangan dan 300.000 meninggal karena kelaparan dalam waktu 23 bulan sejak Januari tahun 1991. Dan menurut Washington Post mencatat kematian mencapai 350.000 di bulan Februari pada tahun 1993. Dan menurut CBI mencatat sebesar 350.000 kematian dalam periode 1978 sampai 1997. Penderitaan di Somalia merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia karena hampir 1,5 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 560.000 penduduk menjadi pengungsi di negara tetangga, terutama di Kenya sebesar 309.000, di Yaman sebesar 163.000, dan Ethiopia sebesar 59.000. Dan pada tahun 2007, lebih dari 6.500 penduduk sipil meninggal dalam konflik di Mogadishu dan lebih dari 8.500 penduduk terluka. Jumlah ini tidak termasuk kematian militer yang meningkat secara signifikan. Setidaknya 1.000 orang meninggal, 4.000 terluka di akhir perkelahian, dan 40% diantaranya adalah anak-anak yang masih berada di dalam usia sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya kita beralih ke insiden Tiananmen Square Massacre pada tahun 1989, yang mana terjadi di kota Beijing, China. Insiden ini dimulai sebabnya adalah karena ada dorongan reformasi ekonomi, adanya inflasi, korupsi, dan nepotisme besar-besaran yang dilakukan oleh Zhao Xiang dan Deng Xiaoping, serta adanya gelombang demokrasi dan kematian dari Hu Yaobang. Lalu tujuan dilakukannya demonstrasi besar-besaran ini adalah untuk mengakhiri korupsi dalam Partai Komunis Tiongkok, lalu untuk memperjuangkan kebebasan wartawan, kebebasan berpendapat. Insiden ini terjadi dengan cara pendudukan Tiananmen Square oleh masyarakat yang saat itu melakukan demonstrasi, sehingga akhirnya memicu kerusuhan terhadap pemerintah Tiongkok dan para demonstran yang mengakibatkan korban jiwa yang masih abu-abu saat ini. Banyak yang mengira korban jiwa hanya sekitar 100 orang, ada juga yang menganggapnya ratusan, ada bahkan lebih dari ribuan jiwa. Kenapa Tiananmen Square dalam personal scope-nya termasuk dalam non-state? Karena tidak melibatkan aktor-aktor dan negara lain kecuali dari negara itu sendiri, atau bisa disebut satu negara. Lalu untuk temporal scope-nya, kenapa dikatakan internal disturbance? Karena kerusuhan tersebut muncul dari dalam negeri yang disebabkan oleh adanya benturan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga bisa dikatakan internal disturbance. Untuk konflik Amerika-Vietnam War bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya Amerika-Vietnam War tahun 1955 sampai dengan 1975. Perang ini juga sering disebut dengan Perang Indochina Kedua.
Dan perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seattle. Jumlah korban dalam perang ini lebih dari 1 juta jiwa. Perang ini termasuk dalam personal scope state karena melibatkan dua negara, yaitu Amerika dan Vietnam dalam perang. Dan termasuk dalam temporal scope international armed conflict. Selanjutnya, Perang Uni Soviet dan Afghanistan tahun 1978 sampai dengan 1989. Dalam perang ini, Uni Soviet berusaha mempertahankan pemerintahan Marxis di Afghanistan dari gempuran mujahidin. Nah, perang ini termasuk dalam personal scope state karena melibatkan dua negara, yaitu Uni Soviet pada saat itu dan Afghanistan, dan termasuk dalam temporal scope international armed conflict. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Agil Mulyani, Dina Ramadhani, Engel Parikesit, Ismi Fitria, dan Sinta Adelia Sukma. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf jika ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.